Halo Rek, jumpa lagi di Rekap Mantap. Pengen ke bioskop tapi dompet ngap-ngap? Yuk sini merapat. Kali ini aku bakal merekap alur film yang di luar nalar lah. Ngeselin, dan yuk langsung saja ke TKP. Tapi seperti biasa ya, yang belum subscribe pencet dulu. Matur suwun. Film yang akan aku rekap kali ini berjudul Superhero Movie. Ini merupakan film parodi kocak dengan alur cerita mirip-mirip film Spider-Man yang dibintangi oleh Tobey Maguire. Film yang disutradarai oleh Craig Mazin ini rilis pada 28 Maret 2008. Film ini dibintangi oleh Drake Bell. Di sini dia berperan sebagai Rick Riker, tokoh utama film ini. Diceritakan Rick menjadi pahlawan super alias superhero setelah dia digigit oleh seekor capung. Di awal film ini kita langsung melihat bintang utama kita, Rick, sedang mengejar bus kampus. Kita langsung disuguhi dengan adegan kocak Rick yang menabrak spion bus. Tak sampai di situ, dia bahkan harus menabrak rambu dan pintu dulu sebelum ia berhasil menaiki bus kampus tersebut. Memang, di sini Rick adalah remaja terapes di sepanjang cerita. Tapi akhirnya enak kok, hehe. Setelah Rick naik bus, pandangan matanya langsung tertuju pada seorang kembang kampus yang sangat cantik jelita. Dia bernama Jill. Tapi keapesan laki-laki menghampiri. Gadis cantik itu sudah duduk bersama pacarnya. Dia bernama Len. Setelah duduk, Rick langsung disadarkan dan diingatkan sama sahabatnya kalau gadis yang ia pandangi dari tadi berbeda level dengan kita, bro. Kita harus sadar diri. Setelah beberapa jam di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah laboratorium raksasa milik seorang ilmuwan terkenal, Dr. Storm. Dr. Storm pun menyambut mereka dengan semangat, dan dia langsung menunjukkan beberapa hewan rekayasa genetik hasil temuan laboratorium tersebut. Di dalam laboratorium, Rick malah sibuk memandangi Jill yang lagi asik mainan burung. Rick pun mencoba untuk mendekati Jill, tapi lagi-lagi apes melanda. Di tengah usaha Rick mendekati Jill, akhirnya dia pun ribut dengan pacarnya Jill. Tapi beruntung, Rick diselamatkan oleh paman Len yang ternyata dia adalah salah satu CEO dari laboratorium tersebut. Namun Len masih terus mengganggu Rick ketika pamannya pergi, dan dia pun mendorong Rick ke kandang hewan yang penuh dengan kotoran. Rick pun panik. Dia berusaha membersihkan bajunya yang terkena kotoran dengan beberapa cairan yang ada di laboratorium itu. Tapi cairan yang disemprotkan Rick tersebut adalah cairan perangsang untuk hewan. Dan alhasil semua hewan pun rame-rame menggangbang si Rick. Dan tak ketinggalan satu capung super hasil rekayasa genetik terkuat menggigit Rick tepat di leher. Inilah yang menjadi cikal bakal kekuatan capung Rick. Setelah mendapatkan gigitan capung super, Rick pun pulang. Dia tinggal bersama paman dan bibinya. Rick pun tidur setelah mendapatkan beberapa wejangan dari pamannya. Di waktu yang bersamaan, Dewan Direksi Laboratorium Amalgamate menuntut Dr. Low, si ilmuwan, untuk segera melakukan penemuan barunya. Dr. Low pun menunjukkan temuan barunya, yaitu sebuah alat yang diyakini Dr. Low bakal membuat tubuh manusia menjadi sempurna dan awet muda. Di situ Dr. Low pun langsung mencoba alat yang ia ciptakan tersebut pada dirinya sendiri. Low pun kembali sehat dan segar. Setelah Dr. Low tahu kekuatan yang ia miliki, dia pun akhirnya menghabisi semua orang yang ada di lab tersebut. Keesokan harinya, Sins pun berubah ke kampus Rick. Keapesan Rick lagi-lagi membuatnya harus berurusan dengan Len. Pertarungan kocak pun terjadi di sini. Wes rek delok dhewe, asli lucu. Akhirnya Rick pun sadar akan kekuatan barunya. Sepulang sekolah, Rick berniat untuk mencoba kekuatannya dengan memanjat dinding. Dia pun berhasil melakukannya. Di tengah aksinya, Rick melihat seorang wanita tua dan seekor anjing yang hendak ditabrak oleh sebuah truk besar. Dengan sigap, Rick pun mendorong nenek tua tersebut dan Rick pun tertabrak truk. Tapi keapasan Rick malah jatuh menimpa sang nenek. Rick pun pulang ke rumah dan menceritakan kekuatan barunya kepada paman dan temannya. Di situ Rick disuruh menjadi pahlawan super oleh pamannya. Namun Rick menolak. Rick pun keluar. Tanpa sengaja, Rick mendengar gadis pucaknya Jill sedang tukaran dengan mamanya. Tapi apes datang lagi enak-enaknya ngobrol. Jill dijemput oleh pacarnya.
Setelah kejadian itu, Rick pun berniat untuk memberi mobil. Rick, paman, dan bibinya pun langsung capcus ke bank. Rick masuk dengan neneknya. Mereka berniat untuk mengajukan pinjaman sejumlah uang untuk membeli mobil. Tapi mereka tak mendapatkan apa yang diharapkan, dan pinjaman pun gagal. Secara kebetulan bank itu sedang dirampok, dan Rick malah membantu si perampok membuka pintu dan kabur. Beberapa saat berserang, terdengar bunyi tembakan dari luar. Rick pun bergegas untuk keluar. Di balik pintu bank, ia melihat orang-orang sudah ramai bergerombolan. Ternyata itu cuma orang yang melihat topeng monyet. Tapi beberapa meter di seberang terlihat paman Rick terkapar tanpa ada satu orang pun yang menolong. Ternyata dia tertembak si perampok. Rick pun bergegas membawa pamannya ke rumah sakit. Di sana dia bertemu dengan Dr. Javier yang mengajaknya untuk pergi ke sekolah pahlawan miliknya. Setelah pulang, Rick pun merancang kostum di rumah. Kekuculan Rick yang mendarah daging kembali diperlihatkan di sini. Rick merancang kostum tanpa lubang untuk bernafas. Seketika dia langsung pingsan ketika memakainya. Seiring berjalan waktu, Rick pun mulai mengibarkan nama Dragonfly di kotanya. Di sisi lain, di lab amalgamated, Dr. Low ingin menyempurnakan keabadiannya. Namun dia membutuhkan serum langka yang hanya dimiliki oleh seorang profesor yang bernama Stephen Hawking. Sins pun pindah kembali ke Rick yang sedang mencari pekerjaan. Dia melamar untuk menjadi tukang foto Dragonfly. Di sisi lain, Dr. Low pun tengah melancarkan aksinya. Dia menjadi seorang penjahat dengan nama Hourglass. Akhirnya, pertemuan penjahat dan pahlawan pun tak terelakkan. Rick dan Dr. Low pun bertarung di sini. Tapi wes delon dhewe rek. Pertarungan kocak pun terjadi di sini. Dr. Low pun berhasil kabur. Di malam harinya, Rick pun mendapatkan rezeki nomplok. Setelah menolong Jill yang tengah diganggu oleh begundal-begundal jalanan, Rick pun akhirnya mendapatkan hadiah sebuah kecupan mantap. Scene serupa dengan kejadian Spider-Man pun terjadi di sini, tapi kekucukan yang hakiki di film ini terus berlanjut dan sampai pada dimana Rick dan Jill mau beradu kasih. Dia dihujani bom kentut oleh bibinya. Acara mereka pun kemudian didatangi oleh tamu tak diundang. Si Hourglass yang telah mengetahui siapa Rick sebenarnya langsung mengacaukan acara dua-duaan Rick. Di situ bibinya Rick pun menjadi korban. Dia meninggal dalam kejadian tersebut. Rick menjadi pemurung setelah kejadian itu, tapi pamannya memberinya semangat dan Rick pun bangkit lagi. Di sisi lain, Rick telah mengetahui rencana Hourglass yang berniat untuk menghisap dan membunuh ribuan orang untuk menyempurnakan kekuatannya. Di sini Rick belum tahu siapa Hourglass yang sebenarnya. Rick pun akhirnya mulai beraksi, tapi lagi-lagi kekucukan Rick ini sangat mendarah daging. Alih-alih mau menjadi pahlawan, dia malah meminta bantuan kepada Dr. Low untuk menemukan Hourglass. Rick pun dibohongi. Dr. Low pun menunjuk seorang biksu sebagai Hourglass. Tanpa pikir panjang, Dragonfly pun langsung menghajar sang biksu hingga terjadi kekacauan di tempat tersebut. Di tengah kekacauan tersebut, tanpa sengaja Jill mengetahui identitas sebenarnya dari Hourglass yang ternyata adalah Dr. Low. Hourglass pun mengamuk dan pertarungan kocak pun tak terelakkan. Di akhir scene film ini, pertarungan antara Hourglass dan Dragonfly pun terjadi. Akhirnya pemenang pertarungan itu pun ditentukan dengan bom burung puyuh kesayangan Rick. Hourglass pun akhirnya kalah. Dan di akhir scene film ini Rick pun bisa terbang. Hikmah yang bisa diambil dari film ini nggak ada sama sekali ya Reo. Ini cuma film lucu-lucuan dan parodi Spider-Man yang nggak play banget. Oke, di akhir video bagi yang pengen request bisa nulis di komentar ya. Dan yang masih pengen dengerin dongenganku, klik salah satu video yang muncul di layar kalian ya. Matur suwun. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you.